Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Suryaningsih, dan aku di sini ingin membuat suatu video mengenai apa yang akan dikerjakan setelah kita mengerjakan suatu neraca lajur. Tapi sebelumnya aku di sini ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah subscribe video aku, yang udah nonton video aku, dan buat kalian yang baru aja datang di channel YouTube aku ini, aku mengucapkan selamat datang. Terima kasih udah sempat datang ke channel YouTube aku ini. Dan aku ingin kalian subscribe aku, like, maupun tekan tombol loncengnya supaya kalian itu enggak ketinggalan mengenai updatean video aku yang terbaru. Dan oke, langsung aja. Di sini aku ingin membahas mengenai apa yang akan dikerjakan setelah kita mengerjakan neraca lajur. Nah, setelah kita mengerjakan neraca lajur ini, kita akan mengerjakan laporan keuangan suatu perusahaan. Nomor pertama yaitu adalah laba rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Dan yang ketiga yaitu adalah laporan posisi keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan perusahaan atau bisa disingkat CALK, catatan atas laporan keuangan. Selain itu, perusahaan akan mengerjakan jurnal penyesuaian. Kenapa terus jurnal penyesuaian? Karena perusahaan belum membuatnya. Perusahaan baru membuatnya itu ada di dalam neraca lajur. Tapi kalau di dalam neraca lajur kan ini hanya ada di kolom-kolomnya, bukan di jurnal penyesuaiannya yang asli. Maka dia akan menyalin terlebih dahulu jurnal penyesuaian yang ada di dalam neraca lajur, akan disalin ke dalam jurnal penyesuaian perusahaan. Setelah perusahaan menyalin jurnal penyesuaian ini, maka dia akan memposting ke dalam buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Nah, setelah perusahaan ini mengerjakan jurnal penyesuaian dan mempostingnya, perusahaan akan mengerjakan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini yaitu kegunaannya untuk menutup akun-akun laba rugi, yaitu ada pendapatan dan beban. Nah, kenapa harus ditutup? Karena ini untuk memasukkan laba atau ruginya ini ke dalam modal. Kalau itu bertambah atau untung, maka ini akan menambah si modal. Tapi kalau diperoleh rugi, maka akan mengurangi modal. Nah, perusahaan ini akan membuat jurnal penutup, yaitu dengan cara pendapatan ini akan didebit, lalu yang dikredit adalah istisar laba rugi. Kalau beban, maka akan ditutup. Beban akan berada di sebelah kredit, lalu istisar laba rugi ini di sebelah debit. Lalu akan memasukkannya selisih istisar ini ke dalam modal dengan cara kalau untung maka modalnya akan dikredit. Lalu kalau rugi maka modalnya akan didebit, pasangannya dengan istisar laba rugi. Lalu perusahaan juga akan menutup prive. Prive ini mengurangi modal, maka prive akan dikredit dan yang didebit adalah modal. Kenapa? Karena modal ini berkurang. Itu. Setelah perusahaan ini menutup laporan laba rugi, maka dia akan memposting jurnal penutup ini ke dalam buku besar. Setelah ditutup, maka saldo pendapatan dan beban ini akan bersaldo 0. Dan istisar laba rugi juga akan menjadi 0. Nah, perusahaan udah memposting semuanya, maka perusahaan akan menghitung saldo akhir buku besar. Setelah diperoleh saldo akhir yang ada di dalam buku besar ini, maka perusahaan akan menyalinnya ke dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo ini berisi neraca, yaitu berisi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas. Tidak ada pendapatan dan tidak ada beban. Nah, setelah neraca saldo ini sudah jadi, maka neraca saldo ini akan digunakan oleh perusahaan untuk mengerjakan siklus akuntansi di periode yang selanjutnya, yaitu dengan pendapatannya jumlah 0. Kenapa? Karena perusahaan akan menghitung laba atau rugi di tahun selanjutnya atau di periode yang selanjutnya dengan laba atau rugi berjumlah 0 gitu. Nah, itu dulu yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silahkan komen. Dan aku ingetin sekali lagi, jangan lupa subscribe, tombol loncengnya diklik, dan jangan lupa like maupun komen. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.